99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang Raya. Smooth Update. Halo warga Tangerang Raya, ketemu lagi sama Fanya di Smooth Update. Berita pertama, Megawati geser posisi top skor Ratu Voli Korea. Atlet voli asal Indonesia, Megawati Hangestri, menggeser Ratu top skor Korea setelah menggeser Kim Yeon Kong. Nah, sekarang Megawati ini ada di posisi 6 Filik. Di atasnya masih ada Yasmin Moma Bukilik Abercrombie dan paling atas ada Silva. Wah, keren banget ya Megawati. Semoga bisa jadi top skor nomor 1. Congrats Megawati. Berita selanjutnya, Indonesia berhasil menang di AFC Asian Cup 2023. Usai mengalahkan Jepang di babak grand final, akhirnya Indonesia berhasil menang dramatis lewat adu penalti di leg pertama dan skor 1-0 di leg kedua. AFC Asian Cup 2023 ini berlangsung di Doha, Qatar. Pemain Elga Cahya Putra dan Rizky Faidan kembali dipercaya menjadi tim nasional. Waduh, keren banget ya. Congrats untuk timnas Indonesia. Berita selanjutnya, sidang terkait pemerkosaan Dani Alves sudah dimulai. Bintang sepak bola asal Brazil Dani Alves diadili atas tuduhan pemerkosaan dan sudah mulai sidang pada Senin kemarin. Ia ditemani oleh sang pengacara, ibu dan saudaranya yang hadir di persidangan. Awal mulanya di Januari 2023 usai dituduh memperkosa perempuan di klub malam daerah Barcelona. Ya ampun, semoga ketemu titik terang ya dari kasus ini. 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang Raya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ya, arah Tangerang terpantau ramai lancar, tapi mari tambah kita ramaikan bareng Asmi Zen di Pulang ke Tangerang. Cuma di Smooth Radio, radionya warga Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Masuk. Apaan sih? Bukan bertamu dong. Beda Ji. Kirain tadi masuk rumah saya, Assalamualaikum aja. Hamam cepet deh responnya Iya, kayak habis tumben makan ya, habis makan ya. Makanya lu lambat ya. Selamat datang di Pulang ke Tangerang. Hari ini hari Rabu Pahing, tanggal 6 Rabu Pahing 6 Februari 2024 ya. Berarti berapa hari lagi kita menuju pencoblosan. Betul, gimana, udah yakinkah, udah riset-riset atau udah menentukan pilihan? Pokoknya harus menentukan pilihan ya. Kita bakal seru-seruan sampai jam 8 malam nanti. Dan pastinya juga jangan lupa kita bisa didengar di aplikasi Smooth Radio, di Z Culture atau di streaming www.smooth995fm.com. Sama jangan itu Bang, jangan lupa join grup Iya benar. Raya. Join grup kita dong. Caranya gimana? Klik aja Instagram kita, itu ada di bio kita, ada Betul. link tree, terus langsung aja deh klik link yang buat join ke grup WhatsApp. Ya udah, lagu pertama kita akan kasih lagu yang enak-enak nih, yang bisa singelong banget. Jangan kemana-mana. Koldiak Beautiful Day. Koldiak. Such a beautiful Itu kalau ada sayuran lain nanya, koldiak. Enggak, Kol. dia sawi. Kol dia. Bukan di kangkung. Udah mulai berani dia. 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang. 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang Raya. Masih barengan Asmi Sen di 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang. Gimana warga Tangerang hari ini? Aman ya? Aman sih. dong. KRL aman. Kalau nggak aman gue kirim satpam nih. buat ngamanin. Buat ngamanin. Pokoknya hari ini semoga lo enak-enak aja, santai-santai aja. Karena kan hari Rabu biasanya tuh kerjaan ya banyak lah ya. Iya, ini kayak gue sekarang lagi Nggak bilang blunder dikit. banget gue nih. Banyak kerjaan. Lo ngatain Hamam ya? Tadi hari ini bunder banget. Waduh, bulat banget maksudnya. Bulet banget maksudnya. Kalau itu gue setuju. Enggak dong, Ya Hamam. ampun, Hamam aduh. bercanda. Emang bunder, emang gue topi. Ya, Topi topi saya bundar dong. Diterusin lagi, udah gak gue sambut. Enggak Mam, kali ini Gue kurang. sambit Mam. lama-lama ya. Kali ini kurang. Kali ini kurang. Dia GR gara-gara tadi GR dia. Ini ada bola pingpong nih, jangan sampai. Itu bukan bola pingpong Ji, itu bola golf lumayan kalau kena jidat. Ya udah, pokoknya kita hari ini fine-fine aja sih, nggak ada yang gimana-gimana ya. Iya dong. Buat orang Tangerang juga semoga enak-enak aja. Kita kasih lagu aja deh. Jangan kemana-mana. Abis ini gue punya super update news. Ini wah. Alarm gue. Shopee. Alarm waktunya Belum makan. bayar tuh. Gitu ya. Abis ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru. Tapi ini di Jerman. Ya udah, ntar kita bahas aja deh. Oke. Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, semuanya keren.
Gimana? Keren nggak? Wah, keren banget. Lagu Scorpion bisa lu sambil begitu. Warga Tangerang Raya, jangan lupa dengerin Smooth Radio ya. Radionya Warga Tangerang Raya. 99,5 FM Smooth Radio, radionya Warga Tangerang Raya. Masih sama Asmisen di sini. Masih. Kita mau ngapain nih? Kita mau, oh iya tadi gue janji ya. Bacain update news katanya. Oh iya, ini sebenarnya lagi ada sesuatu yang gokil. Mudah-mudahan ini bisa ditiru sama Indonesia nih. Apa tuh? Jadi di Jerman itu, nih kan kamu kan kemarin student exchange ke Jerman kan? Di sana gimana sih? Oke banget sih. Gue jujur aja ya, lu jangan sombong. Tapi gue belum pernah keluar negeri. Itu pun Lu juga kan anjir. Iya sama lagi gue. Nah, itu pun kan karena gue pertama. Tapi gue mau nanya nih sama si Hama sama Vino. Apa? Keluar negeri belum pernah kan? Belum. Kalau Gue udah. Vino udah. lu udah kemana? Ke Singapura. Oh Singapura. Ya, Tapi kalau ke kota lain selain di Jakarta kemana wis? Pernah? Gading Serpong salah satunya. Udah beda kota sih. Mau lu pernah naik pesawat nggak? Pesawat pernah. Tapi itu umur kayaknya 6 apa 7 tahun dah. Saat beranjak dewasa belum? Belum. Sekarang gue udah lupa rasanya gimana duduk di Ini harus ada nih Traveloka nih minimal nih ya. Lo kasih ini dong. Atau iklan di sini. tiket.com nih kasih Hamam first experience naik pesawat di saat dia udah besar banget lagi. Oke, tapi by the way di Jerman ini kan ternyata menariknya ada sistem kerja yang lagi dicoba di sana. Jadi dalam seminggu itu lu cuman kerja 4 hari dong, tanpa harus potong gaji. Ini impian banget sih. Tapi ini potong umur. Ya jangan dong. Serem. Tapi jam kerjanya mungkin lebih ini kali ya. Sampai jam 5 subuh lah. Waduh. 23 jam katanya. Sama aja dong. Jadi ada 45 perusahaan di Jerman yang lagi nyoba memberlakukan sistem ini. Dan ini masih tahap uji coba sih selama 6 bulan ke depan ya. Jadi dari mulai Februari ini udah dimulai. Nah konsepnya itu program dari 4-Day Week Global yang tujuannya ini katanya diyakini bisa menambah produktivitas kerjanya dan efisiensi para pegawai. Di Indonesia mau boro-boro Pak, weekend aja suruh jawab grup. Tahu Ditelepon-telepon mulu ya kan. Nah konsep ini udah uji coba di banyak negara sebenarnya nih warga Tangerang, kayak di Inggris, Afrika Selatan, Australia, Irlandia dan Amerika Serikat. Dan hasilnya ini positif. Positif narkoba semua. Waduh, jangan dong. Nggak positif doang ini ya. Gimana Indonesia menurut lo, apakah perlu nyoba hal ini nggak sih? Coba dulu atau sih. bisa nggak sih gitu dicoba di sini? Jangan gitu deh, mustahil nggak sih dicoba gitu aja deh? Enggak lah. Emang kenapa kan kita belum coba? Ya nggak sih? Iya sih, nggak Siapa tahu ada lebih hal yang efektif mungkin gitu kan. loh. Kalau kata orang bilang kan Indonesia tuh ketinggalan berapa tahun lah dari luar kan. Sama kayak dulu kita nggak ada tuh WFH-an. Setelah pandemi jadi kenal WFH. Iya benar. Ada WFO, ada WFH. Mudah-mudahan ini juga bisa di sini, tapi kayaknya 5 tahun lagi baru deh. Tapi nggak tahu ya apa kata para netizen. Nanti akan kita bacain seperti biasa. Kita akan inspeksi komentar-komentarnya seperti biasa di IKN. Inspeksi komentar netizen. 99,5 FM Smooth Radio, radionya Warga Tangerang Raya. Warga Tangerang Raya. Masa nggak dengerin 99,5 FM Smooth Radio? Halo, saya bukan Pak Jokowi. Mau mengucapkan selamat mengudara di Tangerang untuk 99,5 FM Smooth Radio. Semoga bisa menjadi radio kebanggaan warga Tangerang. Smooth Radio, radionya warga Tangerang. Masih barengan Asmisen di Pulang ke Tangerang Raya. Kita masih ngebahas di Jerman nih, udah diuji coba nih warga Tangerang nih buat kerja sistem 4 hari dalam seminggu tanpa potong gaji. Aduh, benar-benar enak banget ya kayaknya kerja di Jerman. Udah gitu kan ada juga tempat di mana yang populasinya dikit, kalau kita pindah ke situ dikasih duit 100 juta. Oh iya. Ada. Enak banget sih. Gitu. Apa kita pindah? Iya. Susah sih tapi nggak segampang itu, tahu tinggal di luar negeri kan homesick, belum lagi makanannya beda gitu ya. Iya. Tapi kita akan lihat untuk komentar-komentar netizen tercinta di IKN kali ini. Udah siap ya mata elang kita? Siap. Kita cari komentar yang aneh-aneh. Yang pertama dari Ashraf Fans. Buset, enak banget hidup di sini. Full time bahkan lembur. Dapat makasih apa sih maksudnya? Dapat makasih bukan tip.
Dapat makasih. Dapat bukan- makasih. Oh, hidup di Indonesia maksudnya ya. Dapat makasih doang. Full time Oh, bahkan iya. lembur dapat makasih bukan tip. Kalau Kalau telat telat kenapa? kena potong. Kesian. Curhat dong, tapi bener banget sih. Iya lagi relate terus kita semua pada diem gitu ya kayak aduh relate lagi gitu. Benar lagi. I feel you, bro. Setuju gitu. Iya. Oke. Ada juga nih Irwanski. Di sini juga bisa 4 hari kerja kok, gak dipotong gaji sih. Cuma potong masa kerja langsung. Langsung dikat. Ini pada roasting Indonesia semua ya. Mm-mm. Bener-bener. Tapi ada sebuah fakta dari bumbum.ts. Yoi. Apa tuh? Dia bilang FYI. Widih. Di Indonesia juga udah mulai diterapin di suatu instansi. Dia bilang gitu. Oh ya? Cuman gua nggak tahu nih instansinya boleh disebut gak sih? Boleh. Boleh. Coba. Lemhamnas Kak. Jadi Wow. mereka kerja cuma Oh, iya. 4 hari aja. Sok-sok. Ketawa-ketawa. Oh, ketawa. XOXO. Ada gitunya. Oh, ini mungkin 2 harinya WFH kali. Iya. Masuk Sama aja kerja itu. dong. Tapi nggak tahu. Gimana ya Mas Bumbum, tolong dibantu dong saya. Nggak bisa balas dong dia. Ada dari Jejo, gokil katanya. Jejo, gokil. Gitu doang. Lu Jejo. apaan? Ini ada dari blank paper _666. Hmm. Masuk cuma 4 hari dan nggak potong gaji. Yang bener aja. Rugi dong. Ini ada juga nih dari Reva Ade. Alasan atasan-atasannya ya. Ini kata Reva Ade, kalau di Indonesia diterapin, auto bilang rugi dong. Waduh, sama banget ya. Semoga nular ke Indonesia kata Amanda Oci TV. Amin. Saya udah duluan kerja gitu komandan. Udah, siapa lu? Oh, Bilang, gitu sih. jadi ingin pindah katanya. Udahlah, begitulah intinya ya warga Tangerang Oke, ya. makasih ya warga Tangerang ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seger-seger di Smooth Radio. Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, semuanya keren. Gimana? Keren nggak? Wah, keren banget. Lagu Scorpion bisa lu sambil begitu. Warga Tangerang Raya, jangan lupa dengerin Smooth Radio ya. Radionya Warga Tangerang Raya. Tenusa Iba, pilihlah dia DPRD-nya. Tenusa Iba. Kok lu tahu sih? Ya tahu dong. Masih muda. Iya. Sekolahnya tinggi, S2 di luar negeri. Wah. Kerjaannya juga bagus banget, Bang. Dan yang lebih gue seneng ya, orang kayak begini nyalek tuh gue seneng banget karena udah pasti kompeten. Nah, otomatis masih muda ini energik. Jiwa sosialnya tinggi. Nah, itu yang dibutuhin. Apalagi dia putri daerah. Jadi paling tahu daerahnya. Makanya nih buat warga Ciputat jangan lupa 14 Februari lu coblos buat DPRD Kota Tangerang Selatan Tenusa Iba Jazuli. Nomor urutnya 1, partainya PKS. Makanya depannya tuh hey warga Ciputat, mari merapat dengan yang tepat. Pilihlah dia jadi wakilnya Tenusa Iba. 99,5 FM Smooth Radio, radionya Warga Tangerang Raya. Masih sama Smisen di Pulang ke Tangerang. Dan buat warga Tangerang semuanya, yang mungkin lo lagi butuh hiburan, lagi bete, lagi mumet, lagi nggak punya duit. Mungkin gak sih tanggal segini nggak punya duit? Baru awal bulan coy. Gue udah menipis banget kok. Buat apa? Asli. Oh. Ya kan banyak yang harus kita. Teater polarisasi kemarin mahal ya? Beli bunganya belum? Mahal. Terus juga kan gue beli skincare perempuan Oh, gitu-gitu udah pada iya. habis langsung kepangkas duit gue. Ya udah sabar. Nih biar lo happy, kita dengerin aja nih yang satu ini nih. Pasti bikin duit lo nambah habis. Ada 3. Kenapa gitu? Ada 3. Kembali lagi di Ada 3. Kring kring. Goes Tintin. Ini berarti kita lagi mau ngomongin kereta tercepat di dunia. Ya, apa hubungannya? Nggak ada ya. Yang nomor 3 adalah Intercity Express 3 di Jerman. Jerman merupakan merek terkenal kereta cepat ya, melayani berbagai rute. Ini ada dari Merak Banten, ada juga Berlin ke Nagrek dengan kecepatan 330 km per jam. Buset dah. Telah beroperasi sejak tahun 1999. Itu ke Surabaya nggak sampai 2 jam itu. Nggak nyampe sama sekali. Jadi kereta komersial tercepat di dunia selanjutnya adalah berasal dari Cina. Namanya adalah CR400 Fuxing. Jadi begitu turun kita minum Panadol merah. Jadi kecepatan ini maksimal 350 km per jam. Wow. Tapi saat pengujian ini berhasil mencapai kecepatan 420 km per jam. Gila nggak tuh?
Ini dikembangkan berdasarkan teknologi Eropa dan Jepang. Nah, Cinanya ngapain ya? Atau dari Cina? Kok teknologinya Eropa dan Jepang? Dirakitnya di Cina doang. Oh, bisa jadi. Jadi CR400 Fuxing ini terdiri dari 16 gerbong. Kapasitas penumpang maksimal 1.200 orang. Banyak banget ya. Kalau 1.200 bagi 16 kan nggak nyampe 100. Jadi Iya, wajar aja, 80. paling sekitar 80. Iya, eksekutif di Indonesia juga segitu. Iya, segituan. Jadi nggak cuma cepet, ini si Fuxing ini aja punya fitur-fitur lengkap dari hiburan di kursi penumpang. Desainnya menyesuaikan dengan cuaca ekstrim. Jadi kalau di luar lagi dingin, kereta ini Tambah dingin. Iya. Pulang-pulang beku kita. Keren banget ya, ada hiburan juga. Jadi di dalam kereta sering ada konser. Dilengkapi dengan sound system ini 10.000 watt. Ngapain, Mas? Jadi ini Putul namanya. Pulang-pulang tuli. Kereta penumpang tercepat di dunia nomor 1 adalah Maglev. Prancis. Salah. Mana? Di Cina. Gimana sih? Namanya depannya Shanghai Maglev. Di China, uniknya kereta cepat ini beroperasi dengan melayang menggunakan teknologi levitasi magnetik, bukan Iya, roda. Betul kan? Jadi begitu dinyalain mesinnya, tuh melayang sekitar 40 meter di atas. Enggak dong. Enggak di sekitaran rel doang, kiri kanan. Iya. Gitu. Makanya di sono orang-orang yang punya speaker bekas dibayar-bayarin magnetnya tuh. Ambil magnetnya. Gue mikirnya kalau di Indonesia kan ada portal. Iya, palang pintu kok portal. Iya, ada palang pintunya maksud gua. Baru neng turunnya aja lama. Waktu kereta gura. Ada 3. Warga Tangerang, pengen dengerin lagu enak yang ini atau yang ini? Atau mau yang ini? Makanya dengerin terus Smooth Radio. 99,5 FM Smooth Radio. Radionya warga Tangerang. 99,5 FM Smooth Radio. Radionya warga Tangerang Raya. 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang Raya. Buat warga Tangerang yang jomblo, gue mau ngasih tips nih, mau nggak lo? Mau dong. Apa tuh? Daripada lu nggak ada yang merhatiin, ya nggak sih? Mending lu join grup kita, karena setiap hari tuh ada yang nanyain Fanya di situ. Nanya tentang topik, nanya mau request apa, ya kan? Anggap aja lu punya pacar virtual, ya kan? Benar. Jadi kalau pengen diingetin sama Fanya, sama Ibun juga gitu ya, langsung join grup kita. Gimana caranya? Nih, dengerin temen gue Vino. Gampang banget caranya, tinggal lo cek di Instagram kita nih di @smooth995fm. Terus di situ ada linknya tuh, ada link tree, lu klik aja. Oke. Buat join grup WhatsApp. Iya. Gitu. Si Vino nih sering bagi-bagi link pas ini dari dulu. Wah, gila. Semua link dibagiin sama dia. Keren lu, Vin. Link Iya, ini ada Google Classroom apa Google? Itu kan kalau lewat WhatsApp, kalau lewat Instagram. Kalau lewat WhatsApp kemana, Mam? Kalau lewat WhatsApp gampang aja. Gimana? 08 111 585 995. Wih, Keren. udah mulai pakai bahasa Inggris dia. Dari kemarin juga bahasa Inggris ya? Yeah, I'm always speak English. Waduh. Langsung join grup ya warga Tangerang. 99,5 FM Smooth Radio. Smooth Radio. Radionya warga Tangerang Raya. Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Warga Tangerang, jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina. Segenap warga Smooth Radio mengucapkan najis untuk judi online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Smooth Radio. 99,5 FM Smooth Radio. Radionya warga Tangerang Raya. Masih barengan Asmisen di Pulang ke Tangerang Raya. Gue mau ngasih tahu hasil studi gue nih. Wih, apa tuh? Apa tuh? Jadi hasil studi yang gue pelajari, 71% cowok milih pasangan tuh berdasarkan karakternya, bukan fisiknya. Jadi kita masih ada kesempatan, bro. Masih. Kalau gue udah kawin ya. Udah kawin. Ini yang udah orang Lu dia. sia aja lu. Iya kan bisa 2 kali, 3 kali. Tapi enggak, gue gak setuju sama survei ini. Emang kenapa? Rata-rata cowok tuh ngeliat dari fisik ya, gak usah munafik. Ya iya sih. Kelihatan yang pertama dulu sih. Enggak. Fisik memang nomor 1. Oke. Tapi karakter nomor 0. Di atas 1 kan? Di atas 1 kan? Emang iya. Jadi ada survei yang dilakukan ke pria usianya 15 sampai 55 tahun di Indonesia. Oke. Jawabannya buat mayoritas ternyata fisik bukan yang utama, tapi personality yang mereka cari buat jadi pasangan. Ini mungkin aja benar. Kalau emang kita
ngelihat berdasarkan fisik berarti kita bukan orang yang disurvei gitu ya. Atau iya mungkin sih. kita termasuk ke 29% lainnya gitu kan. Nah, 71% hasil survei nganggap tuh sifat sama karakter tuh jadi daya tarik utama. Oke. Percuma kan kalau misalnya cantik tapi ngangong-ngangong. Iya benar. Atau ganteng tapi nggak nyambung gitu, beda frekuensi kan nggak asik gitu ya. Nah, 56% cowok tertarik sama cewek yang pintar gitu. Oke. Kayak mungkin Bu Sri Mulyani, pinternya tuh. Najwa Shihab, ya kan. Dan sisanya baru milih fisik cewek. Nah ini kita nih sisanya nih. Iya nih. Fix ini, no debat ya. Bahkan katanya nih buat cowok Gen Z, coba nih gue mau nanya nih Gen Z nih. Ya. Menikah itu bukan jadi tujuan hidup, emang benar? Terus lu mau apa, bertelur ntar? Enggak sih, masa membelah diri? Nah itu dia, makanya lu amueba lo ha. Tapi lu ada kepikiran buat nikah kan berdua? Masih lah, ada dong. Masih dong. Ada dong. Lu berdua nih di Belanda. Nah, jangan lah. Enggak dong. Jangan kan berdua, gue bilang. Lu berdua ada keinginan untuk nikah nih? Tadi lu bilang iya. Lah iya. Ya udah di Belanda. 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang. 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang Raya. 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang Raya. Ngomongin soal hasil studi tadi ya. Kalau warga Tangerang baru gabung nih, jadi ada hasil studi. Katanya 71% cowok milih pasangan berdasarkan karakternya. Jadi kalau karakternya itu dia seperti Aquaman, mungkin dia bakal suka ya. Kenapa Aquaman? Ya dong, gede, keker ya kan. Nah, 56% cowok tertarik sama cewek yang pintar. Sisanya baru milih fisik cewek. Nah, pertanyaan gue nih, kita bakal buka topik sedikit nih buat warga Tangerang. Gue pengen tahu nih, lo tim yang ngelihat dari fisik atau personality? Personality. Sama lagi, gue personality lagi. Kalian jujur. Gimana no? Lo lihat dari gender kan, harus sama kan? Iya. Sama ya? Kok gitu? Terus dari apa? Dari apa lo? Mam gimana kalau lu, Mam? Dari pertama dari yang kelihatan dulu pertama pasti. Ya iya dong. Berarti fisik, Masa maksudnya fisik. Iya. anak Ya lo. nggak salah menurut gue melihat Iya. dari fisik Nggak ada juga masalah yang juga. salah. Orang kan beda-beda. Kelihatan yang pertama kan fisiknya, bukan Iya. personalitinya. Jadi lo lebih fisik apa elektrik nih? Itu fisika ya, jadi kayaknya ya, Itu elektrik. fisika dong. ini gimana sih? Ya, Kalau lu apa Fisik sih, sih, Dok? gue Iya, fisik kayaknya. Iya fisik. Fisik Gua dulu. paham. Iya. Jadi walaupun orangnya gimana-gimana, personalitinya belakangan. Iya kali, yang penting dilihatnya enak kali ya. Oh itu mah juga pasti sih. dilihatnya Iya. enak. Karena kalau adek gue nih, adek gue tuh selalu ngeliat cowok ganteng dulu. Kalau nggak ganteng dia gak mau itu cowok baik ke dia. Tapi kan Gitu ganteng enggak. tuh subjektif. Menurut Iya, lu tapi- maksudnya ada yang bilang Reva Hadi ganteng, ada yang bilang biasa aja. Iya benar. Menurut gue Reva Hadi ganteng. Ada Karena yang itu bilang sama gue ganteng, ada Siapa tuh? lebih banyak. Siapa? Ya? Ibunya ya. Gebukin ya. Ibunya yang bilang kamu Ya ganteng Allah. ya. Siapa yang bilang begitu? Gua merasa Bisa-bisanya diri dia fitnah. Dia nggak ingat apa perkataan surat di Al-Quran. Kalau berbohong itu masuk neraka. Ya udah, jadi ada macam-macam nih kalau kita ya. Kalau lo warga Tangerang, lo ngelihat dari fisik atau personality kan bingung juga ya kalau ada cewek cantik nih tiba-tiba nih kayak Ariel Tatum, tiba-tiba ngupil gitu kan. Ngupilnya pakai jempol lagi. Jempolnya jempol kaki lagi. Kaki temennya lagi. lucu amat, lucu amat. 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang. 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang Raya. 99,5 FM Smooth Radio, radio nomor 1 di Tangerang Raya. Kita masih ngebahas soal topik kita nih. Masih ada Asmi di sini, ada Fanya, ada Vino, ada Hamam. Yup. Lo itu orangnya ngelihat pasangan dari personality atau dari Fisik. rekening tabungan? Aduh. Kalau itu pasti dilihat Itu ya. pasti sih. Gak dilihat sih, diintip dikit, dipirit gitu ya. Oke, kalau begitu udah banyak banget yang milih tadi, yang komen-komen juga bervariasi banget. Nah, kita bakal telepon satu orang. Ini ada laki-laki namanya Ricky. Gue pengen tahu nih kalau Ricky dia ngelihat gebetan itu dari apa nih? Kita langsung telepon aja Ricky. Halo. Wih, mantap. Lagi di mana nih, Bro? Sebenarnya lagi di jalan ke Palmerah gitu. Oh, ke arah Jakarta. Bro, gimana kalau lo tipikal cowok yang kalau ngelihat gebetan atau lo milih cewek itu dari personality atau dari fisiknya? Jujur kalau gua realistis aja sih. Kalau gua dari fisik dulu sebenarnya. Tapi kemarin kita sempat bahas kalau misalnya cantik gitu ya, tapi dia ngupilnya pakai jempol gimana? Nah, itu dia. Gua
kan ini konteksnya kan lihat pertama kali kan ya. Oh iya sih. Bener. Jadi kayak gue fisik emang sebenarnya bukan nomor 1, tapi 10% itu semuanya dari fisik dulu pertama-tama. Gue setuju lagi. Walaupun gue kemarin bilangnya dari personality, tapi memang fisik tuh awal. Di saat kita mau kenal, kalau ilfilin itu pasti mau cantik mau gimana pun pasti bakal ini ya Ki ya, bakal bye lah gitu ya. Betul. Yeah, bakal yeah. di-buy. Tapi gue kenapa? Gue mau tahu deh, kalau dari lo sendiri typical physically lo kayak gimana? Kalau nyari cewek, apakah yang putih, kurus, tinggi, kayak bihun atau gimana? Waduh. Kalau gue malah sukanya kalau kulit yang apa ya? Yang kulit Indo malah gue sukanya. Eksotis gitu. Tan gitu ya. Eksotis, betul. Kalau rambut gitu nggak ada curly atau gimana, bebas lah, yang penting kulitnya kayak gitu. Soalnya ada beberapa orang kayak gue tuh kalau ngelihat kakinya agak nggak proporsional, gue nggak suka gitu. Gue sukanya ngeliat, ada yang gitu. Oh iya. Iya. Lu ngatain gue ya, kaki gue kan gede. Ya kan itu kan personal taste, ya kan. Beda. Dari warna kulit jadi Ki ya. Gue dari warna kulit sama kalau tinggi, gue lebih prefer pendek kalau gue. Jangan lebih tinggi dari lo lah gitu ya. Ya minimal segua deh. Itu udah paling minimal banget. Siap. Wah, Fanya nggak masuk ini dong nih. Nggak masuk kriteria Ricky dong nih. Udahlah Ki, ya udahlah. Ya udah, abis ini kita ada Rico, tenang aja ya. Masih banyak katalog kita. Oke Ki, thank you for sharing ya. Hati-hati di jalan ya. Thank you. Bye. Yang seger-seger di Smooth Radio. Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, semuanya keren. Gimana? Keren nggak? Wah, keren banget. Lagu Scorpion bisa lu sambil begitu. Warga Tangerang Raya, jangan lupa dengerin Smooth Radio ya. Radionya Warga Tangerang Raya. 99,5 FM Smooth Radio, radio nomor 1 di Tangerang Raya. Masih sama Asmi Zen CS nih di Pulang ke Tangerang, dan kita masih ngebahas soal topik kita, yaitu kita pengen nanya nih ke warga Tangerang nih, buat lo semua yang emang punya pacar atau belajar pengen punya pacar. Gimana sih? Lagi pengen nyari pasangan gitu. Ya, kayak Fanya lah gitu kan, lagi mencari-cari. Kira-kira ngelihatnya dari segi fisik atau dari segi kepribadian? Silakan Fanya, dibacakan. Oke, ini kita baca yang dari grup dulu ya. Kalau dari grup nih, ini kalau kata Bang Frans dari hati. Waduh. Hati itu ada kepanjangannya. Apa tuh? Harta dan properti. Wah, benar. Terus Gue ada mikirnya juga harta dan tidur maksudnya. Iya. Jadi kalau tidurnya dia nggak ngorok, nah nyaman berarti bagus. Terus kalau dari Om Yuda, hati yang tulus dan terima apa adanya. Berarti personality ya? Iya. Nah ini kalau dari pendengar kita ada namanya JH, dia bilang, kalau gue ngelihatnya pasti pertama kali fisik, baru nanti setelah sekian lama ke personality-nya. Soalnya kalau fisiknya bagus, personality-nya jelek masih bisa ditolerir. Tapi kalau fisiknya udah jelek, personality-nya jelek, mending kuda laut aja. By the way, ini statement tersetuju nih. Gue paling setuju sama statement ini, benar. Oke, ini gue paling setuju. Paling realistis lah. Jadi kalau misalnya fisiknya cantik tapi sifatnya jelek, dimaafin tuh sama masih para pria. Masih tapi akan ada enaknya. Tetap akan ada enaknya, tapi at least lu masih enak dilihat lah gitu. Itu dia. Kasarnya ya. Oke, ini kalau dari POV perempuan, Edita namanya, dia bilang. Edita, hai. Hai Edita, dia bilang kalau gue personality. Ini asli gak sih? Enggak, ini Edita nih. Editan. Gue lagi baca. Bengong lo ya semua, ha? Belum kafe itu gue bilang. Fokus, Bang. Nggak boleh bengong di sini. Kalau kata Edita, gue dari personality, karena kalau hatinya dan sifatnya baik, pasti fisik mengikuti. Gue setuju lagi. Gimana? Gue tipe yang kayak gitu. Ulang. Gimana maksudnya? Dia ngeliat dari personality-nya dulu pertama. Karena kalau dari hatinya sama sifatnya udah baik, fisiknya tuh lama-lama ikutan kelihatan ganteng gitu. Berarti itu gue banget. Oh iya benar-benar. Jadi kalau emang lo lagi dekat sama orang yang fisiknya nggak terlalu oke, lo nggak masalah as long emang kepribadiannya baik. Iya, gitu karena gue tuh ngeliat orang ganteng atau enggaknya dari cara the way he treat me, dari cara dia ngobrol sama gue. Tapi gue setuju juga lagi. Gue nggak punya prinsip kayaknya deh. Semuanya setuju ya dari tadi ya. Nggak, soalnya kan depends gitu ya. Soalnya kan kalau beda nih, kalau tadi yang cowok yang tadi bilang kalau dia ngelihatnya itu dari segi fisik dulu, baru kenalan, itu kan
specifically pengen nyari cewek kan. Iya. Kalau in terms of friendship, pasti kan kita berteman sama yang mana aja dong, mau fisiknya bagus atau enggak gitu kan. Kalau dimulai dari friendship, gue setuju sih. Ada orang yang memang pas kenalan tuh sebagai teman, ya emang nggak stand out dari segi penampilan, fisik. Tapi setelah lama-lama ngobrol, kita tahu personality dia bisa berubah sih memang. Bener, kayak dia emang charming gitu ya, lebih ke charming ya. Betul, dan nyaman lah gitu. Jadi jangan itu gue yang charming ya. Yang diomongin dari tadi gue. Lu lebih ke charm body fit sih. Yang bersayap lagi. 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang. 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang Raya. Warga Tangerang Raya, masa nggak dengerin 99,5 FM Smooth Radio? 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang Raya. Masih barengan Asmisen di Pulang ke Tangerang Raya. Dan buat semua warga Tangerang yang mungkin di hari Kamis gak ada acara, bingung gitu ya mau kemana ya, yang asik pengen hangout, ketemuan aja sama Smooth Radio karena kita punya nonton bareng film Berdarah. Kereta berdarah, keretanya ketinggalan nih. Kereta Berdarah ini dari MVP Pictures ya, sutradaranya ada ini gokil banget pokoknya ya. Jadi buat warga Tangerang semua yang pengen nonton, silahkan, kita punya kuisnya. Kita akan bagi-bagi, baginya banyak banget. Kita punya 20 tiket ya. 20 tiket untuk 40 orang karena satu orang itu bisa dapat satu lagi. Betul. Jadi bisa ngajak teman gitu ya. Oke. Dan kuisnya gampang banget, tinggal jawab pertanyaan aja, langsung jawab secepatnya, nanti yang benar bakal dapat langsung tiketnya. Bakal kita hubungin langsung ya. Nah, pertanyaannya adalah siapakah sutradara dari film Kereta Berdarah? Nah, itu dia. Gampang banget kalau lo nyimak dari tadi ya. Kalau tahu jawabannya langsung WhatsApp di 08111585 995. Nanti bakal kita pilih dan kita bakal nonton bareng satu studio. Mudah-mudahan bisa nih ya. Di Smooth Radio, nanti harinya hari Kamis di Sumarekon Mall Serpong. Ingat ya, satu orang dapat 2 tiket loh. Jadi lo bisa nonton sama pasangan lo. Buruan jawab sekarang juga warga Tangerang. 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang Raya. Halo, saya bukan Pak Jokowi. Mau mengucapkan selamat mengudara di Tangerang untuk 99,5 FM Smooth Radio. Semoga bisa menjadi radio kebanggaan warga Tangerang. Smooth Radio, radionya warga Tangerang. 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang Raya. Saya Atang, saya Tara, mengucapkan hati-hati di jalan. Buat yang nyetir jangan tutup matanya ya. Buat yang naik motor juga jalan jangan mundur ya. Dan buat para klien nih, jangan lupa ngiklan dong, ngiklan dong, hey. Smooth Update. Halo warga Tangerang Raya, ketemu lagi sama Fanya di Smooth Update. Berita pertama, main HP saat hujan-hujanan, 2 warga tewas tersambar petir. Warga di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan menjadi korban tersambar petir karena main HP saat hujan. Menurut Kapolsek Towuti, Ibtu Yusmal Yunus, kedua korban tersambar petir saat sedang mengerjakan bangunan rumah di Desa Al-Suli. Waduh, warga Tangerang Raya, hati-hati ya. Berita selanjutnya, Lee Seung-gi dan Lee Da-in umumkan kelahiran anak pertamanya. Warga Tangerang, siapa nih yang ngikutin kedua aktor dan aktris Korea ini? Akhirnya mereka mengumumkan kelahiran anak pertamanya setelah setahun menikah. Anaknya ini berjenis kelamin perempuan dan kabar ini diumumkan langsung oleh Human Made sebagai agensi dari Lee Seung-gi. Wah, selamat ya, semoga anaknya tumbuh besar dan sehat. 99,5 FM Smooth Radio, Smooth Radio, radionya warga Tangerang Raya. Masih barengan Asmisen di Pulang ke Tangerang Raya. Sekarang waktunya lu bisa dengerin lagu yang lu suka. Ya, bisa sambil nyetir, bisa sambil ngapa-ngapain. Itulah enaknya radio. Ya. Oke, jadi kalau misalnya pengen dengerin lagu apa sambil salam-salam juga boleh, tipis-tipis nanti bakal kita bacain ya. Langsung aja WhatsApp di WhatsApp kita berapa, No? Di 08111 585 995. Video ini gak kenal-kenal karakter gue ya. Ada lo bisa lagi begini, berapa, No? Iya loh. Lo harus standby dong. Standby. Berapa, No? 08111 585 995. Iya dong. Caranya adalah formatnya gimana, Mam, tadi?
Formatnya gampang aja. Tinggal nama. Ya. Spasi dari Tangerang mana. Spasi mau request lagu apa. Ya, pinter banget Hamam. Lulus langsung 2 SKS nih ya. Alhamdulillah selamat nih. Langsung ya, kita tungguin. Nanti pengen dengerin lagu apa aja? Bisa kok, cuma di Smooth Radio tentunya. Tar, apa sih Tang? Tara, radio apa sih nih? Kok keren banget? Ini radio yang bikin orang gak mau pindah channel. Ini namanya Smooth Radio. Smooth Radio, radionya warga Tangerang Raya. Masih barengan Asmi Sandy pulang ke Tangerang Raya. Dan sekarang waktunya kita mau Open request. Bener banget buat warga Tangerang semuanya yang emang pengen dengerin lagu kesukaannya di Smooth Radio aja, jangan di mana-mana gitu ya. Karena kita kan radio nomor 1 di Tangerang, ya. Kita punya banyak lagu-lagu bagus yang pengen lo dengerin di sini, bisa langsung request aja. 08111 585 995, boleh langsung telepon ke sini juga. Nah, kali ini kita akan telepon satu orang. Yes. Yang pengen request. Ya, ada Kak Deska. Kita langsung sapa aja. Halo Deska. Halo. Wih, gue jadi harus pengen gini. Iya, aku sih. Ya? Yang penting gak ganggu aku saja. Ini bukan Om Bram Monata kan? Bukan. Deska. Berasa tahun siap. Tahun berapa nih? Sampai lupa tuh tahun berapa. Bro, pengen request lagu apa nih kira-kira yang enak didengerin nih? Dari Lomba Sihir yang Ribuan Memori. Wih, ini Lomba Sihir ini banyak banget. Jarang-jarang ya? Iya, banyak. Kenapa sih lu banyak suka, request ya? Suka lagu ini? Kenapa sih bro? Alasannya bro? Apa ya? Sering jadi flashback aja, nginget-nginget masa kecil, nginget-nginget dulu gitu. Apa tuh? Senang aja banyak. Apa tuh masa banyak kecilnya? kenangan-kenangan seru, asik. Contoh kenangan serunya. Contoh apa ya? Gue pernah dikejar anjing tetangga. Waduh, depan rumah karena iseng. Itu momen seru ya. Terus lo karena iseng ngeledekin, terus nggak berapa jauh, cuman 5 meter kali gue lari terus jatuh dengkul bonyok 2. Gue pikir kalau dikejar anjing kita jadi 2 kali lebih cepat, ternyata enggak ya. Enggak. Tidak berlaku di dunia paniknya nyata. lebih banyak. Oke deh, kalau begitu langsung gue puterin buat lo spesial. Thank you so much udah request ya. Thank you Siap, guys. thank you. Kita puterin langsung Lomba Sihir with Ribuan Memori. 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang. 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang Raya. 99,5 FM Smooth Radio, radio nomor 1 di Tangerang Raya. Apa kabar nih warga Tangerang? Waduh, ini gue suka banget sama segmen yang ini nih ya. Sama dong. Karena di segmen ini kita akan ngobrol-ngobrol, bertanya tentang pengalaman hidup, dan juga kita akan sharing-sharing banyak sekali yang bermanfaat. Nah, kita udah sampai di OTT alias Orang Terkenal Tangerang. Dan kali ini kita udah sama influencer, storyteller, content creator, ada Reza Fahlevi. Selamat datang Kak Reza. Selamat datang di Smooth Radio, Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan kesini bawa istri dan juga ada anaknya Rafa. Ya, lucu banget. warga Tangerang. Iya, Rafa, lucu astaga. banget Rafa. Oke, gimana? Sibuk apa nih, bro? Lagi sibuk ngurus anak. Waduh, kalau konten kreator gitu enaknya. Jadi bisa kerja dari rumah sambil ngurus anak ya? Betul sekali. Sebelum kita bertanya ke kerjaan lo, gue pengen tahu dulu dong, lo udah lama gak sih di Tangerang? Kan lo sebagai warga Tangerang nih. Oke. Gitu. Udah berapa lama di Tangerang? Untuk tinggal, jadi gue ada dua fase gue tinggal di Tangerang. Oke. Kita mulai dari fase yang pertama. Fase pertama nih, siap. Pertama. Jadi fase pertama pas gue SMA itu tahun 2004 kalau nggak salah. Kan nyokap bokap gue tuh belum punya rumah sendiri gitulah. Nah kita akhirnya ngontrak sana sini. Sampai akhirnya 2004 gue pindah ke Pamulang waktu itu. Wih, warga Pamulang ternyata nih, mana nih warga Tangsel nih. Terus. Pamulangnya masih belum Tangerang Selatan waktu itu malah. Belum. Masih Kabupaten ya? Kabupaten ya? Iya, belum pecah ya waktu itu ya? Belum pecah, tapi udah Banten seinget gue. Oke. Nah, terus akhirnya 2004-2008 kalau nggak salah, itu akhirnya waktu itu saat itu bokap gue meninggal di Pamulang dan dimakamkan di Pamulang. Innalillahi. Nah, terus akhirnya 2009 karena nyokap gue merasa kesepian dan nggak ada temennya kan, biasanya kan dia di rumah kan sama bokap kan. Betul. Jadi by the way mereka berdua wira swasta dan kerjanya tuh dari rumah. Oke. Dan akhirnya nyokap gue, karena gue lumayan, gue dan kakak-kakak gue kasihan gitu sama nyokap, akhirnya kita memutuskan buat ngikutin saran dari tante gue waktu itu buat pindah lagi ke Jakarta. Oke, karena ada tante di situ. Karena tante gue di situ ada biar teman lah ya. Ada 2 keluarga lah di Jakarta itu. Ya.
Nah tapi since then karena gue suka banget sama suasananya Pamulang saat itu ya, sebelum gersang kayak sekarang. Itu dia. Dan macet. Dan macet ya dulu. Dan banjir sekarang. Oh iya. Wah itu. Sering banget ada laporan banjir daerah-daerah Gue taunya Pamulang. yang macet di depan itu apa Unpam. Oh itu mah pasti Iya, ya, kita sering itu banget banjir tuh. juga Kak. Oh, iya. Udah macet banjir lagi. Oh gue jarang lewat situ. Makin double-double terus. Akhirnya pindah lagi ke Pamulang. Enggak, jadi pas gue pindah ke Jakarta waktu itu Oke. 2009, gue berikrar sama diri gue kalau suatu hari gue punya rezeki dan gue bisa punya rumah gitu atau bisa beli rumah sendiri, gue akan pengen beli rumah di Pamulang. Gitu. Wah, kenapa kan kata lu gersang dan macet? Dulu kan belum. Tapi by the way yang bisa kita ambil ini adalah Reza Pahlavi ini bisa membeli rumah dan segala macamnya itu dari hasil ngonten. Wow, warga Tangerang. Gila sih. Lu nggak terpacu nih warga Tangerang. Gue jujur agak sedikit panas sih dengan kayak masa gue nggak bisa sih gitu kan. Pasti ada hal-hal kayak gitu dan banyak juga orang yang baru mulai untuk jadi content creator dan nanti akan kita bahas. Akhirnya lu berikrar balik lagi ke Pamulang. Akhirnya gue berikrar buat kalau gue nanti suatu saat punya rezeki buat beli rumah, gue akan beli lagi di Pamulang gitu. Untuk biar dekat sama by the way bokap gue dimakamkan di Pamulang kan. Oke. Nah jadi biar dekat sama makam bokap lah gitu. Makam bokap. Akhirnya gue survei tahun 2018 ya. Di saat gue sudah punya cukup uang saat itu buat DP rumah waktu itu. Akhirnya 2019 gue beli rumah beneran terkabul di Pamulang tapi. Di mana tuh? Ada daerah namanya Ciater. Oke. Jadi Ciater itu antara Pamulang dan BSD. Iya dekat BSD itu ada Ciater tuh. Jadi kalau misalnya gue lagi pengen nyombong, lu tinggal di mana? BSD. Tapi tempatnya mana? Ciater. Tapi kalau gue lagi pengen merendah, lu tinggal di mana? Di Pamulang gitu. Berarti lu di Ciater kalau nongkrong di mana Tangerang biasanya? Kalau jalan-jalan sama family gitu biasa kemana bro? Itu dia. Jadi karena gue baru punya anak yang berumur 18 bulan sekarang. Jadi kita lagi sering nyari-nyari taman bro gitu. Oke. Jadi cuman karena banyak kan taman kan di BSD kan. Bener. Jadi kita nyari-nyari taman tuh daerah BSD. Kalau nggak di sini daerah Gading Serpong. Betul, Vanya Park nyaman. Betul. Ya kan? Tapi sekarang Vanya Park udah nggak boleh masuk. Oh iya. Sombong ya kamu Vanya ya. Ini Vanya nih. Nggak ada beda Vanya dong. Ion pasti sering main situ. Kita sering banget itu ke Ion. Terus sama kita pernah 2 kali kalau nggak salah ke Sentia Park. Oh itu juga enak tuh, ada binatang-binatang. Ada binatang. Ya? Cuman kan berbayar kan. Iya betul. Oke, berarti udah jadi warga Tangerang dari lama. Bisa cerita sedikit dong, mungkin warga Tangerang ada yang belum kenal Reza Pahlavi. Kalau dari tadi kita ngobrol, lu besar dari As FM dulu ternyata ya? Betul sekali. Akhirnya migrasi ke Instagram. Dan akhirnya di Instagram ini melanjutkan apa yang lo kerjain di As FM. Sampai sekarang akhirnya bisa menghasilkan. Jadi kan kalau kayak orang-orang bikin Twitter, gue bikin Twitter. Okay. Orang-orang bikin Facebook, gue bikin Facebook. Nah, jadi sebenarnya Instagram sama ASFM gue punya Instagram duluan. Oh gitu. Jadi kan Instagram kan dulu kan hitsnya kan awal-awal kan 2011-2012. Betul. Yang fotonya masih pakai filter kayak kamera jadul gitu. Bener banget lagi. Rame banget lagi yang pakai. Warnanya masih abu-abu gitu ya Kak. Belum ada Instastory, belum bisa DM-DM-an segala macam kan. Nah, jadi gue udah punya Instagram dari tahun 2011. Oke. Based on apa yang gue inget ya. Nah, terus akhirnya 2014 gue main si platform ini namanya ASFM. Dulu rame banget tuh yang main itu tuh. Dulu ya. rame banget. Itu platform kayak question and answer gitu. Jadi kayak tanya jawab gitulah. Nah, akhirnya di situ ternyata gue lumayan konten gue banyak yang suka gitu. Oke. Waktu itu ngebahas tentang apa sih konten lo bisa macam-macam. Jadi kan random yang nanya random, betul. Jadi kayak gue nanya soal kayak mereka nanya soal kayak keseharian gue pribadi. Terus juga love life gitu kan. Terus dunia pekerjaan segala macam. Jadi kan dulu kan saat itu di 2014 itu kan gue sudah kerja kan. Nah, jadi gue bikin konten soal tentang hal-hal kayak tadi gitu. Nah, tapi ternyata yang lumayan bikin quote-quote yang pecahnya itu. Jadi kan gue gap year by the way. Gue lulus SMA itu tahun 2007. Tapi gue nggak langsung kuliah. Gue kerja di beberapa perusahaan waktu itu. Sampai akhirnya hal tersebut ternyata bisa gue jadiin konten gitu kan. Ternyata banyak juga yang relate dan nanya-nanya tentang hal itu. Betul, banyak yang kayak aduh gue pengen juga kayak lo gitu kan. Tapi gue selalu bilang kalau lo punya rezeki, orang tua lo masih mampu ya kuliah aja gitu buat kuliahin ya mendingan lo kuliah aja gitu. Nah, kalau gue kan memang bener-bener kayak tadi gue anak yatim gitu kan. Terus struggling lah gitu ya. Struggling, nyokap gue juga belum ada cukup rezeki buat nguliahin gue. Sampai akhirnya gue
memutuskan buat kerja waktu itu di beberapa tempat. Gue pernah kerja di toko baju di PIM. Oh ya. Wah, gila. Gue pernah jadi SPB gitu kan. Seriously. SPB. Oh iya. Di salah satu brand yang cukup terkenal lah di PIM 2 waktu itu. Wah, gila. Gue di situ 1,5 tahun. Terus gue pernah jadi sales asuransi jiwa door to door. Wow. Sekarang asuransi jiwa atau asuransi kesehatan kan tinggal DM di Instagram, WhatsApp-WhatsAppan kan. Dulu lebih effort ya. Gue samperin ke rumah bro. Wow. Gila, Jadi gue ngetok-ngetok, gue cari rumah komplek orang kaya gitu. Gue ketok, gue tanya, gue naruh kartu nama. Kalau misalnya tertarik, gue kasih opening doang. Kalau tertarik, boleh WhatsApp, boleh telepon gue waktu itu kan dulu masih SMS-an kan. Oke. BBM ya dulu saat BBM. Boleh BBM atau boleh chat ke gue atau boleh telepon gitu. Jadi kayak gue pernah kayak gitu. Dan akhirnya hal tersebut tuh gue ceritain di ASFM waktu itu. Dan itu menarik juga, jadi orang nanya-nanya. Betul. Pada akhirnya lu kuliah, dan yang tadi kita ngobrol kuliahnya ternyata lu juga di tempat yang bonafit ternyata. Alhamdulillah. Di LSPR ya. Di LSPR. Dan orang banyak yang nanya tuh, Bang, lu wah keren banget 8 tahun lu nabung akhirnya di LSPR segala macam ya. Wow, itu backstory-nya dari Reza Pahlavi. Jangan kemana-mana, kita tahan dulu nih kalau ngobrol sama dia karena sama-sama storyteller kita ya. Jadi ngobrolnya tuh nggak berhenti-berhenti warga Tangerang. Berasa dengerin cerita dari Nanti kita akan tahan dulu, kita akan tanya-tanya lagi seputar konten sama Reza Pahlavi. Ini bisa jadi inspirasi kita juga warga Tangerang. Jangan kemana-mana, tetap di OTT di Pulang Tangerang. 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang. 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang Raya. Masih bareng Anas Misen di Pulang ke Tangerang, dan kita masih ngobrol di OTT, Orang Terkenal Tangerang. Kita udah bersama konten creator dan juga storyteller, ada Reza Pahlavi. Di mana kalau lo pengen follow warga Tangerang ya, Instagramnya boleh di @RezaPHLV. PALV. Dan PHLV. lu juga udah pernah denger Reza kan dulu di ASFM ternyata kan. Terkenal seterkenal itu gitu warga Tangerang. Dulu tuh aku baru masuk SMA kelas 1. Pokoknya SMP kelas 3 masuk SMA. Lu sempet nanya juga? Enggak, cuma kan pasti lewat di home. Di timeline. Yang likes-nya banyak tuh pasti ini. Gue gak sempet main ASFM lagi. Cukup banget aku ya. tahu tuh artis-artis ASFM dulu. Siapa aja? Ada Audrey Teguh. Aku suka gitu, karena dia suka bikin cerita-cerita gitu kan. Oke. Kak Reza ya kayak, tapi kan dulu aku masih kelas 1 SMA. Gak relate ya sama. Iya, karena agak berat gitu loh topiknya. Terus dulu tuh banyak lah artis-artis juga. Udah agak lupa sih. Cuma SMA gitu. Rahel V-nya juga katanya. Rachel V-nya aku taunya Instagram. Oke. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak lah bro ya. Dari backstory lo sampai akhirnya bikin konten. Yang pengen gue tanyain, kepikiran gak sih lo akan jadi konten creator kayak sekarang dan menghasilkan uang dari sini gitu? Nah ini juga lucu nih. Jadi gue tuh gak ada niatan gue pengen jadi konten creator. Atau lo pengen terkenal, gue pengen jadi YouTuber gitu. Gue gak ada niat sama sekali. Jadi gue pure main ASFM karena emang pengen cerita aja gitu. Karena gue suka cerita gitu kan. Dan akhirnya ternyata dari ASFM pertama kali gue mendapatkan kerjasama berupa cash money atau berupa uang di sosial media. Jadi kan ya kayak orang-orang, gue main Twitter dari 2007-2008 gitu kan, main Facebook, main Instagram. Itu nggak pernah ada tuh brand-brand. Nggak pernah ada kerjasama kayak, ayo mau nggak, bahasanya dulu bahkan gue baru tahu bahasa endorse tuh dari situ. Sampai akhirnya ada satu UMKM yang kayak, Kak kita boleh nggak promosi di Kakak? Terus karena gue nggak tahu gue dapat apa gitu kan, red card gitu atau berapa duit yang lo dapat, belum tahu red card segala macam, kayak gue dikasih barter barang pun gue happy banget dulu. Jadi kayak misalnya ada UMKM, Kak kita jualan cireng gitu, boleh nggak gue kirimin gitu ya? Tapi lo bantuin post di ASFM gitu kan. Oh ya udah, dengan senang hati gitu kan, walaupun cireng misalnya let's say cuma 5.000 10.000 gitu kan. Itu happy banget. Nah sampai akhirnya pecahnya itu yang pertama kali bikin gue amazed sama dunia influenceran ini dan perkontenan. Yang pertama kali brand di luar UMKM ya, di luar brand gede nih. Brand gede pertama kali itu yang approach gue adalah Google. Wow. Google Indonesia. Apa gitu? Handphone. Jadi kayak dia ngajakin kerjasama buat promosiin si handphone itu, dan gue diundang untuk beberapa kali datang ke acaranya mereka lah di Indonesia gitu kan. Oke. Dan udah akhirnya gue jadi kenal sama si orang yang mau jadi kayak perantaranya gitu lah dulu. Dulu belum ada agensi-agensian kan. Oh masih perantara dulu? Masih perantara, jadi orang ke orang gitu kan. Iya. Nah akhirnya si orang ini ternyata mempromosikan gue ke brand yang lain. Sampai akhirnya ternyata dia bikin agensi. Dulu awalnya yang nempel ke gue tuh kebanyakan gadget.
Jadi kayak dulu gue sempat kerja sama beberapa brand-brand. Gue boleh nyebutin brand gak sih? Boleh. Silakan boleh. Boleh Jadi banget. gue pernah kerja sama brand-brand lain kayak misalnya Vivo sekarang, terus ada Lenovo, ada Kenapa apa lu bahas teknologi mulu? Enggak kan? gue Padahal lumayan suka. lo aware dengan teknologi kali ya. Jadi itu yang menarik. Betul. brand-brand. Dan gue Iya, suka iya, iya. ceritain kayak misalnya zaman SFM dulu, bang, gue pengen beli iPhone yang iPhone apa ya? Oh lu jawabin deh tuh gitu ya. Gadget in versi cupunya lah. Iya. Kalau gadget in kan udah dewa dia kan. Iya. Gua Oke. gadget in versi level bawah-bawah lah gitu. Oke, dan akhirnya sampai sekarang brand masih banyak berdatangan ke lo ya? Alhamdulillah masih banyak. Wow. Bro, ini kan sejujurnya juga gue konten, tapi nggak di Instagram sih. Gue ada ketidakpedean gitu ya, kayak gue menarik gak sih kalau misalnya bikin konten kayak lo gitu, jawabin pertanyaan dan lain sebagainya. Dan mungkin ini juga warga Tangerang yang dengerin juga ada lah mungkin yang pengen jadi konten kreator dan bingung gimana sih caranya dapetin duit. Itu step by stepnya gimana sih bro? Jadi pertama kalau gue tadi apa berkarya aja lah, lu jangan mikirin itu, nanti juga datang sendiri gitu aja. Betul. Jadi kalau gue pakai cara yang barusan. Jadi lo bikin konten aja yang banyak, brand atau sekarang bahasanya agency selain dari brand langsung itu akan nyamperin lo sendiri. Jadi ntar lo bikin konten aja yang banyak, sebagus mungkin, seoke mungkin. Jangan udahan nyerah gitu. Oh nggak ada yang endorse gue nih, gue udahan deh gue. Selesai deh gitu. Itu kalau emang lo berniat pengen dapetin penghasilan dan kerjasama dari brand itu, ya lo harus bikin konsistensi yang bagus gitu kan. Iya benar. Gue juga jujur sih kemarin udah pecah telur sebenarnya. Udah ada brand yang masuk. Terus kayak tiba-tiba hilang semangat bro. Pernah gak sih kayak gitu lo? Pernah pasti. Ya? Gimana ya cara biar tetap semangat setiap hari bikin konten dan konsisten? Karena Fanya yang susah itu konsistensinya setiap hari. Kalau menurut gue ya nggak. Jadi kalau kata orang konten kreator gampang banget, tinggal bikin video gini. Betul. Wow, coba dulu dijalani ya, coba dulu gitu. Gimana cara lo seorang Reza Palevi untuk ngakalin itu? Gue malah jadi semangat kalau dapat kerjasama itu. Iya juga sih. Kalau awal-awal kan gue mungkin malas-malasan bikin konten ya emang karena gue pengen bikin konten aja kan. Gue bikin semutnya aja gitu ya. Bikin SFM ya kalau ada orang nanya gue jawab, ada orang nanya gue jawab gitu kan. Kalau ada pertanyaan yang bagus gue jawab, kalau enggak ya gue diemin, kalau enggak udah gue nggak main 1-2 hari gitu kan. Tapi once ada si kerjasama ini, jebret nih, gue mau kerja sama lo, 1 kali posting gue bayar segini atau gue kasih barang ini, gue langsung kayak ternyata menarik ya gitu kan. Dan lumayan banget nih kalau misalnya gue konsis gitu kan. Akhirnya gue bikin lagi, ternyata 1-2 brand nyamperin lagi, dan bahkan ada brand yang repeat order gitu-gitu loh. Yang malah jadi langganan. Gue ada 1-2 brand yang dari 2015 itu, dari gua masih awal. Sampai sekarang? Masih ada. Apa tuh? Gila. Google? Enggak, kalau Google karena kan Google udah terlalu dia nggak si handphonenya dia punya sendiri kan, si Google Pixel kan. Dulu kan dia produk selain handphonenya kan lumayan banyak kan. Jadi kayak kalau Google gue biasa sekarang undangan-undangan event doang. Oke. Gitu. Kalau untuk promosi gue hampir belum pernah dapat lagi sekarang gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya brand kayak misalnya ada satu bank yang dari 2017 sampai sekarang gue masih kontekan masih gitu kan. Bahkan ada satu brand yang udah pakai agency, gue tetap kontekannya sama orang brandnya. Langsung maunya direct sama brandnya. Wow. Karena gue udah kenal sama merekanya dibandingkan sama agensinya gitu. Gila, lebih enak itu duitnya. Dibandingkan sama agensi ada potongan. Sorry nih agensi. Oke, ini menarik banget ya karena kan sekarang tuh content creator bisa jadi menjadi cita-cita anak-anak sekarang. Betul. Dulu kan mana mungkin kita dulu kan kepikiran ya kalau nggak PNS dulu kerja di perusahaan gede. Betul. Gitu kan, sekarang udah mulai mau content creator, mau jadi YouTuber gitu. Nah, kalau menurut lo sendiri sekarang platform yang cuannya paling oke mana nih? Atau lo main platform lain nggak main? Cuman Instagram doang sekarang? Gue fokusnya di Instagram memang, tapi gue main platform lain juga. Gue punya YouTube gue punya TikTok juga punya, followersnya dikit banget tapi terus tapi gue yang lumayan kayak kasarnya aktif, yang hampir setiap hari ngepost dan hampir nggak pernah gue nggak ngepost dan hampir selalu dapat kerjasama itu dari Instagram sekarang. Oke. Jadi kalau misalnya lu pengen lu bertanya platform mana yang paling bagus ya tergantung lo pecahnya di mana gitu. Dan gue sih menyarankan jangan fokus sama satu doang gitu. Coba semuanya. Jangan kayak gue. Karena kalau gue malah merasa gue melakukan kesalahan gitu. Karena gue terlalu fokus sama Instagram doang tapi emang gue nggak bisa joget-joget di TikTok gitu. Kan nggak harus joget-joget di TikTok. Betul, tapi kan dulu kan bisa pargoy. Sama aja ya. Cuma awal-awal kan
trendingnya joget gitu. Betul. Jadi kayak gue nggak terlalu fokus di sana. Tapi mungkin in the future gue akan coba bikin konten di TikTok yang lebih serius gitu lah. Siap. Kita bakal bahas lagi warga Tangerang, jangan kemana-mana ya. Kita bakal bahas lebih tuntas lagi, lebih dalam lagi. Tetap di OTT, cuma di Pulang ke Tangerang. Selamat datang di Kereta Api Sangkara. Kereta khusus wisata dengan rute ke Resort Sangkara. Setiap masuk terowongan, satu gerbong hilang. MVP Pictures mempersembahkan Kereta Berdarah. Sebuah perjalanan merayakan kesembuhan Purnama dari penyakit mematikan. Purnama mengajak adiknya Kembang untuk berlibur ke Resort Sangkara. Siapa yang menyangka perjalanan dengan kereta Sangkara justru menebar teror dan misteri. Setiap melewati terowongan, satu persatu gerbong hilang. Bagaimana kelanjutan perjalanan Purnama, Kembang, dan penumpang lainnya? Kita semua harus pindah ke gerbong sana, kalau nggak kita semua mati, ayo. Sebuah film karya Rizal Mantovani dibintangi Hana Malasan, Zara Leola, Fadli Faisal, Putri Ayudhya, Kiki Narendra, dan Sahira Anjani. Film Kereta Berdarah tayang tanggal 1 Februari 2024 di seluruh bioskop tanah air. 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang Raya. Masih sama Asmi Sendi, orang terkenal Tangerang alias OTT, dan masih sama Reza Fahlevi. Oke, kita masih ngomongin soal konten, menginspirasi sekali, dan mudah-mudahan nih buat warga Tangerang yang pengen jadi konten creator, tadi udah jelas lah ya. Berkarya aja di seluruh platform, bikin konten yang banyak, yang variasi, karena kita nggak tahu pecahnya yang mana ya bro. Betul sekali. Oke, nah pertanyaan gue gini bro. Kalau ada orang yang udah ngonten terus, ya kan, terus mungkin kemarin awalnya dia masih kerja sambil ngonten. Ya. Nah, lo kan sekarang udah full time nih bro. Betul. Gimana caranya untuk rambu-rambunya apa? Apa mungkin lo udah penghasilannya kayaknya udah mulai stabil nih, makanya lo berani untuk full time, atau mungkin kayak gimana sih biar bisa berani full time di konten kreator? Karena kan kalau menurut gue ya, stabil kah atau gimana kah gitu, ada terus kah tiap bulan, kan itu nggak pasti ya. Iya betul. Gimana tuh bro? Jadi kan gue nangkapnya kalau konten creator ini kan kayak mungkin kalau di era sebelumnya kayak artis film atau TV gitu kan. Kalau misalnya lagi ada film atau TV yang di kalau lagi banyak gitu kan? banyak, kalau enggak ya enggak gitu. Nah kita tuh harus punya plan B-nya gitu. Oke. Nah kalau dari gue dan mungkin dari teman-teman gue, kita pertama pasti kita harus cari tahu dulu nih sebelum kita memutuskan. Kayak dulu kan gue ngantor juga kan. Sebelum akhirnya gue resign dan memutuskan 100% di bikin konten ini. Gue kalau gue meninggalkan gaji pokok gue tiap bulan ini, kira-kira cukup nggak nih gitu. Nah akhirnya gue dulu sempat transisinya tuh hampir 2 tahun. Dari gue ngantor tapi gue tetap ngonten. 2015 ke 17 kalau nggak salah. Itu gue masih ngantor terus gue tapi ngonten juga. Sampai akhirnya gue mikir, kok gue 9 jam di kantor sama gue ngonten di rumah somehow gedean ngonten gitu kan. Nah, tapi itu saat itu gue kayak gitu kan. Tapi kan ada juga orang yang mungkin gajinya lebih gede gitu kan. Dan lebih stabil gitu. Nah, kalau gue dulu dari gue akhirnya gue hitung per tahun. Jadi dalam setahun gaji gue 12 bulan plus bonus segini, plus gitu. THR segala macam segini. Terus dalam konten setahun berapa karena kan udah berjalan 2 tahun jadi ada datanya ya. Betul. Dan gue lumayan apik, gue catat, gue Excel. Wah, itu niat sih. Niat Kak. Istri gue sampai kayak, kamu emang beneran bikin kayak gitu? Beneran, gue bikin, gue kerja sama brand apa, campaignnya berapa story, berapa post. Terus postingnya kapan, gue catat. Oke. Jadi setiap tahun bener-bener gue catat. Dan akhirnya dari 2 tahun lu bandingin tuh ya. Gue bandingin, ternyata ternyata banyakan di ngonten nih gitu. Dan gue akhirnya memutuskan setelah gue punya mungkin beberapa rencana-rencana B-nya setelah itu. Kayak misalnya, kalau misalnya tiba-tiba pas gue keluar ternyata nasibnya malah berbeda gitu kan. Malah brand lagi exit plan-nya gimana nih gitu ya. Exit plan-nya gimana itu gue pikirin juga. Dan akhirnya ternyata gue memutuskan keputusan yang gue ambil alhamdulillah tepat waktu itu. Jadi kayak gue keluar dalam kondisi gue punya plan B dan gue merencanakan itu dengan matang sampai akhirnya gue full di content creator sekarang. Wow. Tapi mungkin yang bikin menarik adalah ternyata tadi kan gue ngomongnya lu keturunan Padang ya ternyata. Gue Padang, betul. Pantesan dagangnya lah jago banget ya orang Padang. Kalau istri orang mana? Jogja. Oke. Dan ternyata warga Tangerang ya, istrinya juga diracunin buat ngonten. Sekarang udah punya follower dan sekarang sudah resign juga ya, bener ya? Udah resign. Tapi kalau dia full time-nya jadi ibu. Iya, jadi bukan bikin konten. Wow, luar biasa. Reza Fahlevi udah punya rumah, kendaraan, semuanya dari ngonten.
Itu rahasianya apa bro? Apa emang banyak aja yang masuk atau lu jago nabung atau gimana? Gue nggak jago nabung ya, gue hitungannya nabung gue biasa-biasa aja. Tapi gue punya goals. Jadi kayak umur segini gue harus beli mobil. Itu wajib gak sih menurut lo? Gue beneran gue kejar. Wah. Caranya gimana? Gue Taurus. Lu apa? Zodiaknya Taurus. Lu apa? Aku Virgo. Taurus itu ambisi ya, ambisius. Taurus tuh apa gimana? Kayak goal minded atau gimana? Ya lu dikejar terus ya kalau udah kalau punya mimpi, punya plan, lu push terus sampai dapat beneran dapat. Oke, untuk seorang Reza Pahlevi cara nge-push supaya dapat gimana tuh? Gue waktu kan gue udah bekerja sama beberapa brand kan. Nah, gue jadi ada beberapa brand yang gue kejar, gue minta. Oh, bro, nggak ada campaign lagi nih. Jadi gitu. lu jemput bola ya? Gue jemput bola. Wah, tuh warga Tangerang. Warga Tangerang. Untuk kejar goals gue itu gitu. Tapi nggak usah malu ya, namanya juga. Tapi itu sama brand yang agensinya atau orang brandnya yang udah pro banget. Jangan tiba-tiba lu baru kerja sama sekali, tiba-tiba bro nggak ada campaign, lu pas siapa? besok di blok ya. By the way, tapi kalau lu punya mimpi tuh lu ngomongin terus gak sih ke orang? Gue nggak ngomongin ke orang. Gue di salah satu yang gue cat juga dan gue tulis di ASFM gue waktu itu. Oke. Gue kalau punya mimpi, gue jadiin sesuatu yang kelihatan setiap hari. Maksudnya? Gue jadiin wallpaper handphone, wallpaper laptop, manifesting. Law of attraction. Betul. Lu percaya dengan law of attraction? Dan itu kejadian di gue. Wow. Gimana coba gue mau denger? Gue dulu wallpaper handphone gue Tokyo Tower. Aha. Karena gue pengen banget ke Jepang. Oke. Setahun tercapai alhamdulillah. Wow. Terus Oke, guys, kita mulai ganti wallpaper kita ya. Jadi pada saat gue ngelihat, kayak kita nggak mungkin nggak ngeliat handphone kan? Bener banget. Baru buka pasti kan wallpaper dulu dong, selain notification kan. Yeah. Gue langsung oh gue punya mimpi ini gitu. Jadi setiap gue lihat handphone gue punya mimpi. Jadi kayak gue ke-push gitu loh. Oke. Dan tadi balik lagi gue lumayan cara mungkin gara-gara jemput bola tadi akhirnya ya udah gue mikir gue harus kerja lebih keras lagi nih atau gue harus bikin konten yang lebih menarik lagi nih biar ada brand yang mampir ke gue gitu dan akhirnya gue dapat kerjasama dari situ dan bisa mendapatkan uang dari situ gitu. Oke. Wow, untuk bisa beli rumah dan kendaraan itu udah luar biasa sekali dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil di sini. Nanti kita bakal lanjut lagi, jangan kemana-mana warga Tangerang, tetap di Orang Terkenal Tangerang di Smooth Radio. Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, semuanya keren. Gimana? Keren nggak? Wah, keren banget. Lagu Scorpion bisa lu sambil begitu. Warga Tangerang Raya, jangan lupa dengerin Smooth Radio ya. Radionya Warga Tangerang Raya. 99,5 FM Smooth Radio, radionya Warga Tangerang Raya. Dan sekarang kita masih di OTT Orang Terkenal Tangerang sama Reza Pahlevi dan juga ada Riris, istri tercinta. Hey, apa kabar? Baik. Ada Rafa juga di sini. Hai Rafa. Halo, gitu Rafa. Coba. Halo. Rafa. Ya, Rafanya malu-malu nih. Oke. Tadi kan kita udah sempat bahas ya, ternyata Riris juga akhirnya ikutan konten sekarang. Dan lu juga bro berarti dulu kan lebih ke lifestyle ya? Ya, betul. Sekarang shifting konten ke parenting atau gimana bro? Lebih ke bukan shifting nambah satu tema lagi. Waduh, ya. Jadi kan dulu kan gue lifestyle kayak traveling, mungkin edukasi, terus review. Sekarang nambah parenting nih. Jadi kayak gue nambah satu kategori lagi. Iya. Apalagi udah ada Rafa kan. Betul. Brand-brand pasti akan banyak tuh yang berdekatan. Alhamdulillah. Dan sekarang juga istri udah jadi content creator juga ya. Udah full time sambil ngurus anak. Iya. Gimana kalau untuk susah nggak sih sambil ngurus anak sambil konten? Enggak sih, karena soalnya kontennya tiap hari ya daily activity-nya aja gitu. Jadi enggak yang dibuat khusus buat bikin konten itu enggak. Emang dia lagi suka apa dikontenin gitu ya. Dia lagi fase apa dikontenin terus gitu. Kayak banyak netizen yang nanyain gimana caranya misalnya kalau dia makan atau dia nyusunya gimana. Jadi ya daily-nya aja. Dan itu juga ya bisa dijawab lah ya. Untuk semuanya yang ngedit lu bro berarti ya? Gua. Wow. Oh iya. Gua ngedit sendiri. Manajer dia gua. Manajer gua juga gua. Jadi uang semua masuk ke kakak Riris sama Kak Riris doang ya? Betul. Wah, luar biasa. Tapi gue penasaran pertemuannya tuh Kak dulu ketemu sama gimana sih? Aduh lucu lagi. udah jadi content creator tuh Kak? Belum. Udah. Gua udah. Tahun berapa tuh bro? 2018. Oh 2018. Gimana ceritanya tuh bro? Oke. Malu banget lagi. Kok malu sih? Bukannya indah ya, pertemuan pertama biasanya kan indah, terkenang-kenang. Kita kenal dari sosmed juga. Oh iya. Really? Oke, jadi
Jadi gue waktu itu jomblo pasti kan. Terus dia juga lagi jomblo. Nah, gue nanya sama temen gue kayak, lu punya teman yang bisa yang jomblo nggak gitu kan? Yang bisa gue pacari lah gitu. Ntar lu tuhnya nggak usah malu-malu kalau nanya. Gitu dong, kenapa gue dibawa? Enggak, ini produser kita tercinta ini udah 4 tahun jomblo, Bang Reza. Ini tolonglah dikasih wejangan gitu. Bisa nggak kita fokus? Sorry. Akhirnya gimana? Udah tuh minta kenalin temennya. Akhirnya gue minta kenalin sama temen gue karena gue juga waktu itu udah umur gue udah lumayan kan. Terus akhirnya gue minta tolong sama temen gue yang temennya dia juga gitu. Gue minta tolong sama satu cewek lah pokoknya. Terus dia bilang, ada nih temen gue, setahu gue dia jomblo gitu kan. Dikasih lah profil Instagramnya, tapi itu dia di private. Ini part lucunya nih. Jadi mantan gue itu sahabatnya dia di kampus di kuliah. Mantannya dia sahabat gue di SMA. Beneran? Itu tapi awalnya nggak tahu. Nggak tahu. Dua orang yang berbeda. Jadi kan dia di private kan. Gue follow dong, gue request follow dong. Dia nggak accept gue gara-gara ini mantannya si cowok A nih gitu. Gitu. Gue nggak follow dia gara-gara ini mah temannya mantan gue gitu. Tapi kita nggak ketemu nih. Jadi dia nggak accept gue gara-gara cowok yang lain. Gue nge-follow dia gara-gara cewek yang lain gitu kan. Gitu. Bukan gara-gara satu orang yang sama gitu kan. Dan si yang kenalin ini pun juga nggak tahu gitu. Akhirnya dia nggak accept gue kan. Dia lumayan picky dulu, nggak mau nge-accept orang sembarangan. Iya kayak udah jalan Tuhan ya. Udah takdir tuh ya. Akhirnya gue follow, dia accept. Terus dia nge-accept gara-gara alasan tadi. Dan movement pertama gue adalah ini paling modus lah pokoknya. Coba seorang Reza Pahlevi modusnya gimana sih? Mau tahu. Gue kan lumayan sering bikin review gadget gitu kan. Dan gue lumayan hitungannya kayak Apple fanboy gitu lah. Gue punya iPhone dari iPhone 4 sampai yang sekarang. Dan gue ngikutin beberapa Apple produk yang lain. Nah, one day dia Instastory lagi nge-gym. Apple Watch-nya pecah. Kepentok barbel. Bisa masuk nih. Gara-gara retak bisa masuk nih. Wah, terus lumayan nih. Gimana caranya masuk lu? Itu gue pertama kali akhirnya melakukan movement ke dia, nge-DM. Dan karena gue lumayan suka sama Apple-Applean, gue punya beberapa teman yang punya tempat servis Apple yang trusted dan murah gitu. Betul. Gue bilang dong, gue DM lah ke dia. Servis di tempat teman gue aja di sini gitu kan. Terus dia ngebalas, oh iya coba dong boleh dong tolong tanyain gitu kan. Dikirimin lah speknya segala macam. Terus gue tanya teman gue nggak bisa. Akhirnya gimana tuh? Akhirnya tapi jadi ngobrol gara-gara itu. Akhirnya iWatch-nya nggak benar sampai sekarang. Tapi jadi kenangan ya. Jadi kenangan. iWatch-nya pengen gue frame di rumah. Iya, jangan bro tuh. Masih ada nih iWatch. Masih ada. Wow. Karena Apple Watch-nya dia waktu itu masih baru dan spare partnya tuh belum ada di Indonesia. Oke. Dan akhirnya sampai sekarang udah punya anak, udah punya rumah, sama-sama ngonten, luar biasa. Seru banget sih kalian. Oke, karena waktu kita terbatas nih bro. Mungkin lo bisa gak sih sebagai content creator yang udah mulai duluan, kalau ada orang yang pengen jadi content creator, menurut lo kayak gimana gitu ya? Terus juga dan menurut lo personal branding tuh perlu gak sih? Oke, jadi menurut gue kalau kalian pengen berniat menjadi content creator, orientasi awalnya jangan uang dulu, jangan duit dulu. Bikin konten yang banyak, yang bagus, bikin karya yang seoke mungkin, dan jangan nutup kemungkinan buat kolaborasi sama orang lain, sama content creator lain, apalagi yang udah besar gitu kan. Karena dari mereka pun kita bisa juga dapetin kerja sama brand gara-gara kita collab sama mereka. Emang terus mau ya bro kalau kita collab yuk yang lebih besar gitu bro. Jadi kayak misalnya gue yang lu dulu gitu bro. Gue yang kategorinya misalnya lifestyle atau traveling gitu. Tiba-tiba gue main sama yang namanya kategori lain. Kategori yang makan misalnya yang kayak foodies gitu kan. Gue bisa dapat brand foodies gara-gara mereka. Gara-gara dia. Dan temen gue bisa dapat brand traveling gara-gara gue. Iya, itulah. Jadi, sekarang pentingnya kolaborasi. Betul. Jangan saingan sama content creator lain. Kalau bisa kolaborasi aja yang banyak gitu kan. Karena itu nggak nutup kemungkinan buat kita dapetin rezeki dari mereka juga. Wow. Dan pasti yang paling penting harus konsistensi. Eranya era kolaborasi ya. Betul sekali. Dan personal branding penting banget ya bro ya. Personal branding penting banget karena dari situlah kita jadi dikenal kita sebagai apa gitu kan. Dan kita harus menjaga nama baik kita di kategori tersebut gitu loh. Misalnya kayak gue influencer atau content creator traveling nih gitu kan. Ya kita jadi dikenal sama orang-orang ini influencer traveling gitu. Tapi jangan nutup kemungkinan buat kategori tersebut doang gitu kan. Pindah ke kategori yang lain, coba-cobain. Tapi kita harus punya satu ciri khas lah pokoknya. Misalnya kayak gue bisa menganggap diri gue storyteller karena konten-konten gue bisa cerita gitu kan sama orang. Nah
Jadi personal branding atau brandingan gue adalah storyteller gitu. Iya. Tapi gue gak nutup kemungkinan buat jadi, mungkin sekarang kategori gue nambah jadi seorang ayah gitu kan. Jadi kayak itulah gunanya kita punya satu ciri khas atau punya brandingan yang kita bangun dari awal kita mulai ngonten gitu. Oke. Hamam, Vino ada pertanyaan? Siap abangku. Mantap. Abis ini konten ya. Abis ini konten. Oke. Terima kasih Reza Palevi, Terima kasih, Kak Riris, dan juga Rafa udah datang ke Smooth Radio. Sukses terus. Amin. Kontennya mudah-mudahan makin meledak, bisa Amin, thank you. sesuai dengan rencana. Dan yang pasti juga mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat buat warga Tangerang yang pengen terjun ke dunia konten kreator. Ternyata menjanjikan loh warga Tangerang. Yes, udah ada buktinya ya depan mata Betul. kita. Dan juga banyak experience yang nggak bisa kita dapetin dari pekerjaan lain ya, Ya, di betul konten sekali. kreator itu. Thank you so much sudah mampir. Thank you, Kak Smooth Reza, FM. Kak Riris. Kita akhiri saja untuk OTT kali ini. Warga Tangerang kalau pengen dengerin OTT, makanya dengerin terus Smooth Radio tentunya. Cuma di Pulang ke Tangerang barengan Asmi Zen. 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang. 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang Raya. Warga Tangerang Raya. Masa nggak dengerin 99,5 FM Smooth Radio? Smooth Update. Halo warga Tangerang Raya, ketemu lagi sama Fanya di Smooth Update. Berita pertama, kabar duka dari pembalap MotoGP Marc Marquez. Pembalap Ducati Gresini Racing asal Spanyol Marc Marquez baru saja memberikan kabar duka melalui media sosialnya. Kabar kehilangan tersebut adalah sang kakek yang meninggal dunia. Kabar duka ini menjadi pukulan berat untuk The Baby Alien dan adiknya Alex Marquez. Kami segenap warga Smooth Radio juga mengucapkan turut berduka cita atas kehilangannya. Berita selanjutnya, Jepang luncurkan visa digital nomaden. Kebijakan ini akan membuat warga negara dari 49 negara bisa tinggal di Jepang sampai 6 bulan. Hal yang dilakukan ini dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian dan daya saing internasional. Visa ini juga ditargetkan untuk para pekerja profesional. Gimana nih warga Tangerang? Ada yang tertarik gak? Saya Atang. Saya Tara. Mengucapkan hati-hati di jalan. Buat yang nyetir jangan tutup matanya ya. Buat yang naik motor juga jalan jangan mundur ya. Dan buat para klien nih jangan lupa ngiklan dong, hey. 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang Raya. Selamat datang di Karawaci. Kata para dewa cinta. Aso. Tumben lu kompak. Selamat datang. Wih, chemistry. Ya aku sih yang penting Nggak simple ngerepotin aja. orang lain kan. Selamat datang di Karawaci bersama Bram Monata. Ya aku sih nggak ngerepotin kan. Sekarang kita akan buka sesi curcol alias curhat Colongan. Buat warga Tangerang semua yang pengen curhat ya kan, pada dasarnya kan kita ini manusia yang tidak bisa sendiri ya. Iya dong. Ya kan, kita butuh teman untuk bercerita. Tapi buat warga Tangerang yang ngerasa nggak punya teman, tenang aja, ada Smooth Radio yang siap nemenin dan dengerin cerita lo. Yes. Mau curhat tentang pacar, gebetan, bestie, ya kan, apapun itu deh. Karena curhat kan nggak sebatas kita kotak-kotakan ke cinta-cintaan ya. Curhat tentang orang tua bisa juga. Boleh. Tentang sahabat yang tiba-tiba berubah karena punya pacar bisa juga. Aduh. Mau temen yang dulu ngumpul bareng dari SMA tiba-tiba sekarang mencar punya keluarga masing-masing, boleh juga kok ceritain di sini. Betul. Apapun itu deh ya. Karena spesial banget kita bakal nemenin lo dan kita bakal dengerin lo. Kita bakal telepon lo langsung. Jadi buat warga Tangerang yang pengen ngerasa dadanya tuh sedikit plong karena lo udah sharing cerita, boleh banget ya. Langsung aja WhatsApp ke kita, bilang dong pengen dong cerita di 08111 585 995 atau bisa di Instagram kita di mana Mam? Di Smooth 995 FM. Boleh juga. Masih ya. Kita bakal ada berapa orang bakal kita Satu aja sih cukup. Satu aja ya? Iya. Satu aja. Gue pikir hari ini ada 50 orang. Gak usah. Aduh capek. Nanti aja ya. Capek ya, capek. Satu orang yang beruntung akan kita telepon nanti. Apa beruntung gak ditelepon sama kita? Kan kita temen nih. Oh iya benar. Beruntung untuk bisa mencurahkan hatinya ya. Ya udah ditungguin ya warga Tangerang ya. Cuma di Karawaci, kata para dewa cinta. Uhuy. Tar, apa sih Tang? Tara, radio apa sih nih? Kok keren banget? Ini radio yang bikin orang gak mau pindah channel. Ini namanya Smooth Radio. Smooth Radio, radionya warga Tangerang Raya. Selamat pagi
warga Tangerang. Balik lagi, udah jam 7 nih. Ini siapa dia penyiarnya? Kok suaranya enak banget sih? Ini tuh Harsha Subandrio. Selain suaranya enak, dia tuh ganteng banget tahu. Hot daddy gitu. Seriusan? Ih, mau lihat dong. Coba aja cek Instagramnya di @smooth995fm. Iya beneran ganteng banget lagi. Makanya lu dengerin aja setiap pagi dari jam 6 sampai jam 10. Lagian masa orang Tangerang gak dengerin Smooth Radio sih? Masih bareng Anas Misen dan juga CS di sini. Kita adalah grup full tank yang sangat peduli dengan kesehatan mental cinta. Iya. Waduh. Ya pastinya kita masih ada di Karawaci, kata para Dewa Cinta. Kali ini udah ada siapa kita yang ada di line telepon kita? Ada Billy. Wow, Billy kali ini mau curhat tentang apa ya? Kita langsung sapa aja deh. Udah ada Billy nih di telepon nih. Hai Bill. Halo Kak. Wih, lagi di mana Bill? Lagi di kampus nih sekarang. Waduh. Di kampus pengen curhat, jangan-jangan yang pengen lo curhatin ada di kampus nih. Apa jangan-jangan depan mata lo? Wahaya nih. Bener lagi. Bener lagi katanya. Enggak. Maksudnya emang ada di kampus orangnya. Tapi nggak ada di situ sekarang kan? Enggak. Oke. Kan agak gimana ya? Iya makanya. Bill, lu mau curhat tentang apa nih? Coba dong sharing ke kita dong. Aduh, gimana ya Kak ya? Jadi emang udah deket nih sama orang bulan gitu loh Kak. Oke. Ya, cuman adalah suatu waktu di mana kayak aku bilang ke dia kalau misalkan aku emang ada rasa gitu. Aduh. Dan emang setelah semenjak itu sih agak responnya agak mungkin terlihat agak menjauh sih orangnya ya. Iya. Jadi ya dari udah lumayan sebulan ini udah kayak jarang banget kontak-kontakan gitu. Ya jadi kayak sekarang di posisi gimana pengen mau apa sih mau ngedeketin lagi tapi takut nanti risih gitu dianya. Iya. Kayaknya kalau gue jadi lu juga gue akan bingung sih karena ini waktunya masalahnya rentang waktu udah 6 bulan. Iya. Iya kan? Dan awalnya kalian tuh temenan sahabatan gitu ya? Iya, udah kayak lumayan deket gitu lah. Kalau kata gue ya, ini kata gue aja nih. Ya kan, mantan buaya Tangerang. Mantan buaya Tangerang. Enggak, enak aja lu nih gara-gara Fanya nih orang tahu dari buaya Tangerang. Enggak, kalau kata gue sih memang kayaknya dia cuman pengen temenan aja deh. Kayaknya ya, karena kalau menurut gue kalau emang dia suka lo nggak akan se-effort ini sih. Apalagi lo udah ngomong suka pasti dia akan lebih responnya. Kalau emang dia suka dia akan gayung bersambut lah. Iya benar. Atau shower bersambut lah. Ini perdebatan ya antara gayung sama shower ya. Ini mah topik kita kemarin. Kayak gitu. Jadi tapi kalau lo sendiri emang lo pengennya gimana? Tetap temenan aja atau pengen lanjut ngedeketin? Mungkin karena emang dari responnya udah sebulan lebih ya dan emang kelihatannya udah kayak udah nunjukin tanda-tanda dia emang friendzone gitu ya. Iya benar-benar lagi. Kayak lebih kesadar diri dan emang memulai jadi temenan aja gitu. Gitu aja. Gue boleh kasih lo tips gak? Siapa namanya Billy? Tadi dulu emang dia abang Gojek lo kasih tips? Enggak, bukan. Tips. Tip ya? Gini, kalau saran gue, kalian tetap jalanin, kalian tetap temenan. Maksudnya tetap temenan. Kayak lu jangan terlalu memaksakan kayak lu tuh pengen banget dapetin dia, tapi lu jalanin aja terus temenin dia. Kita nggak pernah tahu lama-lama perasaan orang tuh bisa berubah loh. Tapi dianya nggak masalah kan, masih mau temenan? Iya kan, yang penting dia nggak ngejauh banget kan. Bill? Lebih takut ini aja sih, kayak kalau misalkan aku ngechat duluan atau gimana, takutnya kayak emang jauh gitu, emang karena dari sebulan ini emang udah agak jarang aja untuk kayak dia ngechat duluan. Bener lagi. Ya kalau untuk dipaksakan sih gue bilang nggak usah lah ya, karena buat apa kita ibaratnya kayak nyilet tangan sendiri, nyakit-nyakitin gitu ya. Jadi kalau emang temenan aja mungkin lo bisa dengan kalimat yang pertemanan lah gitu. Maksudnya kayak, sorry gue bercanda kemarin. Nggak itu terlalu membela diri kayak nggak mau kelihatan gitu, nggak mungkin kayak sorry kalau emang lo kata-katanya kasarnya ya, kita bisa nggak temenan lagi. Kalau emang lo nggak nyaman dengan statement gue kemarin, ya udah, gue nggak masalah kok gitu. Tapi gue tetap mau temenan kok sama lo gitu. Lupain aja kalau emang lo keberatan dengan statement kemarin, ya udah kita temenan aja gitu, it's okay. Gimana? Tapi itu membutuhkan keberanian sih. Iya, itu butuh nyali sih ngomong. Karena kalau menurut gue kalau kita udah pernah suka sama orang, kayaknya mustahil ya kita bisa temenan lagi tanpa ada rasa. Iya betul. Iya nggak sih, kayak pasti. Kayak gue punya tuh pengalaman itu di temen gue banget. Ya kan? Iya. Gimana Fanya mau
nambahin lagi? Enggak, Karena udah banyak kayaknya punya insight berlebih. Enggak udah cukup. Makanya itu doang tadi saran gue. Gitu. Iya. Gimana menurut lo? Gimana Bill? Menurut aku sih sarannya Kak tadi yang tentang untuk mencoba untuk memulai sesuatu yang baru dari pertemanan sih mungkin aku pikir-pikir dulu ya. Takutnya jadi istilahnya juga aku kayak berharap kalau misalkan dia bakal ada kalau apa Iya sih, benar. rasa baru gitu. Atau lu ngeliat momen aja kalau emang lu nggak mau ngechat. Maksudnya kalau emang nanti ada momen tiba-tiba lu ketemu nggak sengaja, terus emang momen dimana emang kayak lu ngobrol berdua ya lu buka statementnya di situ. Sorry kayaknya kita ngejauh nih kemarin gitu kan. Sorry ya gue kemarin kalau emang ngebuat lu gak nyaman, kita temenan aja lagi nggak apa-apa santai gitu. Iya. Itu pasti cewek akan lebih respect karena wow gentle lo ya. Maksudnya walaupun udah gue push away, betul. tapi lu tetap mau temenan sama gue, itu bisa merubah paradigma dia terhadap lo gitu. Oke ya. Gitu Ya sih udah, Bil. Tapi tetap Bil. semangat lah Bil lah. Iya semangat dah Intinya Bill. lah. Ya. Siap Kak. Makasih Kak. Boleh request Bill buat hati lu tenang. Kira-kira apa nih? Lo pengen request lagu apa nih yang sesuai dengan mood lo? Aku punya lagu sih. Ini Amigdala, Kukira Kau Rumah. Oh, kukira kau rumah, ternyata kau cuman tempat pelampiasan. Cuma aku sewa. Kukira kau rumah, ternyata kau kontrakan. Thank you Billy. Thank you Billy for sharing ya Bill. Semangat terus. Thank you. Langsung kita puterin ini spesial buat Billy, Amigdala. Kukira kau rumah. Tara penyiar ganteng banget ya. Iya, itu kan dia bekas anggota Ceribel. Si Harsel itu kan? Bukan dong. Oh iya, JKT48. Warga Tangerang Raya, jangan lupa dengerin Smooth Radio ya. Radionya Warga Tangerang Raya. Dek, lihat deh, masa negara Indonesia katanya mau dibuat ibu kota baru, namanya ibu kota Konoha. Enggak mah, itu hoax. Bahkan di grup keluarga Crazy Rich Tangerang tuh udah ada beritanya. Enggak mah, itu hoax. Lain kali jangan langsung percaya ya mah. Kalau percaya sama Allah aja mah. Kamu anak kecil, sosokan nasihatin mama. Warga Tangerang, penyebaran hoax atau berita bohong udah pasti menimbulkan keresahan bagi warga sekitar. Para pelaku penyebaran hoax dapat dikenakan Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 1 dan Pasal 45A Ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Untuk itu, gunakan sosial media secara positif dan jangan mudah termakan isu yang nggak bener ya warga Tangerang. Kami segenap warga Smooth Radio mengucapkan najis untuk para penyebar hoax. Warga Tangerang Raya, masa nggak dengerin 99,5 FM Smooth Radio? 99,5 FM Smooth Radio, radionya Warga Tangerang Raya. Masih di pulang ke Tangerang bareng Asmi Zen di sini. Kenapa kok ketawa-ketawa? Ada Fanya, ada Vino, ada Hamam. Enggak, aduh ini adalah satu hal yang sungguh disayangkan sekali. Kenapa? Karena di masa Pilpres ini kan kita menjadi terpecah lah ya. Mau nggak mau kita terpecah, kita harus akui itu. Karena kan ada 3 paslon, kita terpecah nih, Indonesia jadi tiga kubu lah gitu ya. Nah ini ada seorang anak di Palembang, tega-teganya dia aniaya orang tuanya setelah nonton debat capres karena beda pilihan. Kalau ini gila sih. Jadi habis nonton debat, harusnya kebalik nih, bapaknya nganiaya anak, biasanya ini kebalik. Anak nganiaya orang tua, ini jangan dilakuin ya warga Tangerang, nggak boleh sama sekali, orang tua tuh harus dimuliakan. Bahkan kita ngomong aja dosa loh, bayangin tuh. Jadi habis nonton debat, si anak inisialnya Ade, dia debat juga sama orang tuanya karena beda pilihan. Ini terlalu didalemin sih nonton debatnya. Terus karena nggak berhenti debat, sama ibunya Ade suruh tidur, ya kan? Karena kesel, Ade pukul orang tuanya sampai lebam di muka. Gila sih. Gila kali si Ade nih ya. Ini si kakak mana nih? Itu inisialnya. Itu inisialnya dong. Emang inisial sih, gue rasa ibunya inisial. Iya. Aduh. Terus orang tuanya ngelaporin anaknya ke pihak berwajib. Lucu lagi, aduh. Gak tau kenapa ini lucu sih. Ya apa yang terjadi ya Ini itu gak ya? boleh sih kalau sampai kayak gitu. Gak boleh tapi lucu banget. Waduh, gak usah berantem begitulah ya. Tapi pertanyaannya, si Ade ini dukung paslon berapa sih? Iya. Kayaknya. Aduh. Jangan ya warga Tangerang, jangan ditiru ya. Yang aman-aman aja. Gak usah terlalu gimana-gimana. Beda pendapat, beda pilihan boleh. Asal kalau mau debat ya dengan santun dan juga dengan data yang tepat gitu ya. Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang.
keren banget. Lagu Scorpion bisa lu sambil begitu. Warga Tangerang Raya, jangan lupa dengerin Smooth Radio ya. Radionya Warga Tangerang Raya. 99,5 FM Smooth Radio, radionya Warga Tangerang Raya. Warga Tangerang. Yo. Ada yang merhatiin lu gak nih? Atau ada lu punya grup gak di WhatsApp? Biasanya kan kalau nggak punya grup sepi tuh pasti WhatsApp. Punya tapi grupnya sepi. Nah, atau grup keluarga isinya hoax semua. Iya, aduh males banget. Aduh, mendingan ke grupnya Smooth Radio deh. Karena di sana biasanya kita suka ada topik-topik yang kita lempar. Terus kalau ada hadiah-hadiah kita prioritasin tuh yang di grup. Kalau mau request juga bisa dari grup, lebih simple, lebih praktis. Kita bisa kenalan, bisa jual beli juga di sana. Betul. Bisa nambah temen. Kali aja nambah gebetan bisa. Nah kan, yang jomblo nih. Gitu, yang jomblo nih. Fanya lagi ngingetin diri sendiri tuh. Jomblo nih gitu. Padahal dia juga jomblo. Langsung aja kalau pengen join grup gimana caranya Vino? Bisa-bisanya mau ngelap kacamata. Gampang banget kalau mau join grup tinggal cek aja Instagram kita. Betul banget. Terus klik link tree-nya tuh. Iya, di bio-nya ya, bio Instagram di kita bio ya. Instagram nanti ada pilihannya join grup WhatsApp. Tuh, karena di link tree itu ada join grup WhatsApp, ada daftar LJGB, lo jual gua beli, kalau punya usaha-usaha bisa tuh ke situ ya. Terus ada apa lagi sih di link tree? Oh, ada kayaknya ada beberapa deh. Ada buat dengerin streaming. Oh iya, buat streaming juga ada. Jadi udah lengkap banget ya. Langsung aja pokoknya warga Tangerang ya, join grup biar seru. Nanti kan kalau membernya udah banyak, jadi kita bisa saling kenalan sesama warga Tangerang. Betul. Langsung join grup yang ada di bio Instagram kita ya, warga Tangerang. Warga Tangerang Raya, masa nggak dengerin 99,5 FM Smooth Radio? Halo, saya bukan Pak Jokowi. Mau mengucapkan selamat mengudara di Tangerang untuk 99,5 FM Smooth Radio. Semoga bisa menjadi radio kebanggaan warga Tangerang. Smooth Radio, radionya warga Tangerang. 100 dikurang 0,5. Aduh, enggak dong. 100 dikurang 0,5 bro. Bener sih. Cuma lu kayak mau ujian matematika bang, bukan mau siaran. Kan nama gue Asmi Pauline. Oh, jadi gue harus berhubungan sama matematika. Gue tuh suka banget sama matematika. Oke. Ya udah, masih di 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang Raya. Aduh, udah jam 8 nih. Mari pulang. Marilah pulang kita ke Helens. Seru banget sih. So gaul lo, paling abis ini minum es teh manis di rumah sambil rebahan. Iya sih, gak ada duitnya ke Helen. Boro-boro ada duitnya, udah lemas kita ya. Ngedenger Helen aja kayak aduh, kayaknya bukan umur gue deh gitu ya. Tapi enggak, tetap semangat ya. Karena ini adalah tengah minggu, dimana weekend masih lama. Iya. Baru Rabu nih, besok Kamis, Jumat. Gak berasa tapi 2 hari tuh. Iya sih, benar-benar. Ya kan? Yaudah pokoknya kita bersiap-siap untuk besok warga Tangerang. Selamat istirahat, selamat quality time sama keluarga. Ya, mudah-mudahan udah nyampe rumah. Kalau belum, semangat terus sampai nyampe rumah nanti. Kita bakal temenin terus gitu ya dengan lagu-lagu yang enak. Makanya tetap stay tune di aplikasi kita www.smooth995fm.com atau di Z Culture. Akhir kata, Smisen pamit. Fanya pamit. Pamit lu semua. Hamam juga pamit. Vino juga ikutan pamit. Kita ketemu lagi besok di Pulang ke Tangerang Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 99,5 FM Smooth Radio, radionya warga Tangerang Raya. Smooth Update.